Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia yang penuh persaingan seperti saat ini, kita seringkali melihat orang seolah-olah berlomba untuk menunjukkan kesuksesan di dalam berbagai macam hal. Dan apa yang dikatakan sukses atau berhasil itu seringkali diukur dengan seberapa banyak atau seberapa besar yang bisa dia peroleh, dia kumpulkan, seberapa tinggi jabatan yang bisa dia capai, seberapa tenar dia di tengah-tengah kehidupan sesama. Nah, itu yang seringkali menjadi ukuran keberhasilan. Semakin banyak yang bisa diperoleh, dikumpulkan, maka rasa-rasanya semakin bahagia, semakin berhasil. Semakin tinggi jabatan kita bisa raih, kita juga seringkali mungkin berpikir, inilah suksesnya kita, berhasilnya kita. Ketika kita menjadi seorang pimpinan di sebuah perusahaan, ketika kita punya usaha yang begitu besar dibandingkan dengan kondisi yang sebaliknya. Namun saudara, apakah hal itu yang Allah inginkan untuk kita raih dan kita jalani di tengah-tengah kehidupan kita? Menarik kalau kita perhatikan sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25, ketika Matius mengungkapkan sebuah perumpamaan tentang seorang raja yang memberikan kepercayaan kepada hamba-hambanya. Dia menitipkan talentanya kepada beberapa hambanya, yang seorang ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, dan ada yang diberi 1 talenta. Mengapa hamba-hamba itu diberi jumlah talenta yang berbeda? Saudara, firman Allah mengingatkan bahwa orang-orang itu, hamba-hamba itu diberi talenta dengan jumlah yang berbeda sesuai dengan kemampuan yang sang raja itu tahu kemampuan mereka. Artinya walaupun hanya diberi 1 talenta, tetapi orang itu mendapatkan sesuatu yang berharga, dan sang Tuhan itu mempercayakan yang berharga itu untuk dikelola oleh dia. Termasuk juga yang diberi kepercayaan untuk mengelola 5 ataupun juga 2. Menariknya juga di dalam perumpamaan itu, kalau kita melihat setelah si hamba-hamba itu dipercaya mengelola talenta, sesuatu yang berharga untuk mereka pegang, ada perbedaan antara yang dipercaya 5 talenta dan 2 talenta dengan yang dipercayakan 1 talenta. Yang 5 talenta dan yang dipercayakan 2 talenta mengelola apa yang sang raja percayakan kepada dirinya, mempertanggungjawabkan dengan sebaik mungkin, sehingga ketika sang raja itu kembali dan menanyakan talenta yang dititipkannya, maka hamba yang dipercaya untuk mengelola 5 talenta dan 2 talenta itu dapat memberikan hasilnya yang ternyata mengalami perkembangan dengan baik. Yang 5 talenta menjadi 10 talenta, yang 2 talenta menjadi 4 talenta, dan dia kembalikan kepada sang raja itu. Tetapi yang dipercaya mengelola 1 talenta dengan pemikiran yang negatif kepada sang raja, sang Tuhan itu, maka dia mengatakan dia menguburnya, dia memendamnya, karena dia tahu sang Tuhan itu adalah orang yang menuai di tempat yang dia tidak menabur, memetik tanpa dia menanam. Seorang Tuhan yang jahat. Jadi pemikiran yang negatif yang lebih mengemuka ketimbang bagaimana dia mengelola apa yang sang Tuhan percayakan kepada dirinya.
Kisah ini mau mengingatkan kita, seberapapun kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah sesuatu yang berharga. Yang dituntut bukan berapa besar hasil yang diperoleh, apa yang dicapai, seberapa banyak yang kemudian kita bisa hasilkan dan kumpulkan. Bukan itu. Karena kalau kita melihat apa yang Sang Tuhan katakan kepada hamba yang dipercayakan mengelola 5 talenta dan menghasilkan 5 talenta sehingga mengembalikan jadi 10 talenta. Pujiannya juga sama kepada hamba yang dipercayakan untuk mengelola 2 talenta dan kemudian berhasil dan mengembangkannya menjadi 4 talenta. Sang Tuhan itu mengatakan, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Dan itu persis dikatakan kepada kedua hamba itu. Jadi di sini kita melihat bukan seberapa besar hasil yang kita peroleh, seberapa tinggi jabatan yang kita raih, kita capai, tetapi bagaimana kita mengelola tanggung jawab apa yang Tuhan percayakan kepada kita sehingga bisa berhasil dengan baik, sehingga bisa dikembalikan untuk kemuliaan Sang Tuhan. Saudara, di tengah-tengah kehidupan kita juga Tuhan mempercayakan banyak hal kepada kita. Dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan, yang dituntut bukan seberapa banyak yang bisa kita kumpulkan dan kita hasilkan, tetapi bagaimana kita mengelola kepercayaan Tuhan itu, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, yang seharusnya kita jalankan, kelola dengan baik, sehingga itu bisa diberikan untuk kemuliaan Tuhan kita. Mari kita memasuki kehidupan kita di dalam segala tugas tanggung jawab kita, di dalam segala kegiatan kita, usaha, pekerjaan, pelayanan kita. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita pegang dengan baik, kita kelola dengan baik, sehingga kita bisa mengembangkannya dan menjadikan itu sebagai sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati.